Halo rekan-rekan sejawat, selamat datang di analisis panduan klinis kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang bisa dibilang seni sekaligus sains paling rumit di ruang operasi dan ICU, manajemen cairan presisi. Kalau Anda sering jaga pasien kritis, pasti tahu persis deh betapa menegangkannya saat parameter hemodinamik pasien mulai goyah. Ini bukan sekedar urusan pasang infus ya, ini murni tentang menyelamatkan nyawa. Oke, langsung aja kita bedah materinya. Coba bayangkan situasi ini. Anda lagi jaga malam di ICU. Tiba-tiba, alarm monitor bunyi nyaring banget. Tensi pasien drop tajam, akral teraba sangat dingin. Jantung kita ikut berdebar kan? Adrenalin terpacu. Dan hampir secara otomatis, refleks pertama yang keluar dari mulut kita adalah teriak, "Nurse, guyur RL 500cc, cepat!" Wah, ini momen panik yang super relatable buat kita semua. Ada perasaan seolah kita ini penyelamat di momen kritis tersebut, pakai cairan sebagai senjata utama. Tapi, tunggu dulu. Mari kita tarik napas sejenak. Nah, disinilah kita harus benar-benar mengubah cara pandang kita. Cairan infus itu bukan sekedar air sakti mandraguna yang bisa menyembuhkan segalanya. Asal tensi turun, guyur. Asal kencing seret, guyur. Hati-hati, itu pola pikir yang sangat berbahaya. Kita harus ingat, cairan infus adalah intervensi medis yang sangat kuat. Cairan itu adalah obat. Dan persis seperti obat-obatan berisiko tinggi lainnya di ICU, kalau kita kasih dosis yang salah atau memberikannya tanpa indikasi yang jelas, cairan ini malah bisa jadi racun yang pelan-pelan membunuh pasien kita. Supaya kita bisa mengubah refleks panik tadi menjadi tindakan yang presisi, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas cairan sebagai obat. Kedua, kenapa kita harus mengejar perfusi, bukan cuma angka tensi. Ketiga, bahaya tersembunyi fluid overload. Keempat, seni diagnosis tensi turun. Kelima, cara memilih jenis cairan yang tepat. Dan terakhir, 4 fase krusial resusitasi cairan. Kita masuk ke bagian pertama. Cairan adalah obat, bukan sekedar air putih. Ini adalah miskonsepsi yang mematikan. Lanjut ke bagian kedua. Mengejar perfusi bukan sekedar mengejar angka tensi. Kita harus melihat lebih dari sekedar MAP di atas 65. Seringkali kan kita ngerasa lega banget, puas gitu, kalau angka di monitor nunjukin mean arterial pressure atau MAP udah di atas 65 setelah pasien diguyur cairan. Tapi gini, angka tensi normal itu sama sekali nggak menjamin oksigen benar-benar sampai ke sel-sel tubuh loh. Tubuh tuh pintar. Dia bisa aja lagi kompensasi mati-matian, vasokonstriksi hebat, cuma buat mempertahankan angka di monitor itu. Sementara jaringan di ujung-ujung organ sebenarnya lagi menjerit kelaparan oksigen. Makanya, kita wajib banget kembali ke dasar pemeriksaan fisik. Jangan cuma melototin monitor. Sentuh pasien Anda, raba ekstremitasnya, ujung jarinya hangat atau dingin. Cek juga kapilari refill time-nya. Dan pastinya pantau produksi urin secara ketat. 3 hal ini adalah penanda perfusi yang sesungguhnya. Kalau jari pasien masih dingin dan kencingnya seret, biarpun MAP-nya 65, ya berarti perfusi jaringan belum tercapai. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bahaya tersembunyi fluid overload, sang pembunuh senyap di ICU. Terus apa jadinya kalau kita ngeyel mengabaikan tanda-tanda tadi dan terus aja maksa ngasih cairan demi ngejar angka di monitor? Guyuran cairan berlebihan tanpa respons klinis yang jelas itu bukan tindakan penyelamatan. Sama sekali bukan. Air yang berlebih ini bakal cari jalan keluar menuju jaringan. Hasilnya, paru-paru pasien bengkak dan terendam air, bikin mereka gagal napas. Ginjal jadi mampet karena bendungan cairan, yang ujung-ujungnya memicu gagal ginjal akut. Dan yang paling mengerikan, otak bisa mengalami odem. Bayangkan, overload cairan itu merusak organ. Kita secara harfiah sedang menenggelamkan organ pasien dari dalam. Ini membawa kita ke bagian keempat. Seni diagnosis tensi turun. Waktunya kita stop kebiasaan melakukan fluid challenge buta. Jadi, ketika tensi pasien tiba-tiba drop, tindakan pertama Anda bukanlah langsung lari gantung botol infus kedua atau ketiga. Langkah pertama yang mutlak dilakukan adalah memikirkan diagnosis bandingnya. Sebagai panduan cepat Anda, apakah pasien mengalami shock hipovolemik karena beneran kurang cairan? Cirinya, Anda bakal meraba nadi yang cepat tapi kosong, ditambah ekstremitas dingin. Atau, jangan-jangan ini shock distributif kayak sepsis, di mana pembuluh darah ibaratnya bocor dan vasodilatasi parah. Di sini nadinya kuat, tensi rendah, tapi akralnya justru teraba hangat. Atau, nah ini yang paling krusial, apakah ini shock kardiogenik, kondisi di mana jantungnya loyo, tensi drop, akral dingin, plus ada tanda bendungan paru. Coba bayangkan, kalau pasien kardiogenik ini, yang pompa jantungnya aja udah gagal, malah Anda guyul cairan tambahan cuma karena tensinya rendah, wah itu bener-bener kesalahan fatal. Nah, supaya diagnosis kita akurat, alat pantau kita juga harus ikut berevolusi. Di ICU modern, kita udah harus mulai ninggalin kebiasaan lama. Ngandalin parameter statis kayak CVP yang rendah, itu nggak secara otomatis berarti pasien bakal merespon cairan. Sebagai gantinya, ayo beralih ke monitoring dinamis.
Gunakan USG atau ekokardiografi untuk lihat langsung apakah ventrikel jantung kolaps dan memang haus cairan. Atau kalau pasien pakai ventilator, manfaatkan alat ukur variasi seperti PPV atau SVV. Ingat ya, kita cuma boleh ngasih cairan kalau data dinamis ini benar-benar nunjukin pasien itu fluid responsif. Lanjut ke bagian kelima, memilih jenis cairan yang tepat. Pertarungan antara kristaloid versus koloid. Setelah tahu kapan harus ngasih cairan, sekarang kita harus paham profil farmakologis dari obat yang kita berikan ini. Di satu sisi, kita punya kristaloid seperti ringer laktat atau ringer asetat. Ini tetap ya, jadi lini pertama dan pilihan utama buat resusitasi awal. Sangat efektif kalau dipakai dengan benar. Di sisi lain, kita punya koloid seperti albumin atau gelatin. Koloid ini memang punya tempatnya sendiri, misalnya untuk kasus hipoalbuminemia berat. Tapi hati-hati, beberapa koloid sintetik itu bawa risiko bahaya tersembunyi yang bisa merusak ginjal pasien. Jadi, pastikan Anda memilih senjata Anda dengan sangat bijak. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, 4 fase resusitasi cairan. Ini adalah siklus hidup terapi cairan. Perlu kita tanamkan bahwa terapi cairan itu bukan intervensi sekali tembak terus dilupakan. Terapi ini punya siklus hidup dinamis yang harus kita kawal ketat, yang sering kita kenal dengan singkatan ROSI. Pertama, fase resuscitation. Ini momen Anda ngasih guyuran awal untuk menyelamatkan nyawa di fase akut yang kritis banget. Lanjut ke fase kedua, optimization. Di sini rem mulai diinjak. Cairan dikasih secara sangat terbatas, murni cuma buat mengoptimalkan perfusi. Ketiga, stabilization. Di fase ini Anda udah stop kasih cairan aktif dan beralih ke monitoring ketat. Dan yang keempat, nah ini dia, fase yang paling krusial tapi sering banget secara berbahaya dilupain sama klinisi, evacuation. Fase ini urusannya adalah membuang cairan sisa resusitasi tadi lewat diuresis. Intinya, kalau Anda tahu kapan harus masukin cairan, Anda mutlak harus tahu kapan dan bagaimana ngeluarin cairan itu dari tubuh pasien. Jadi, mengelola cairan itu sama sekali bukan tentang seberapa banyak volume yang bisa kita masukkan, tapi seberapa pintar kita mengenali kebutuhan fisiologis tubuh pasien. Cairan yang pas, itu nyelamatin nyawa. Cairan yang berlebih, itu ngebunuh organ. Makanya, besok-besok pas Anda lagi shift jaga malam dan alarm monitor pasien tiba-tiba bunyi lagi, sebelum Anda refleks teriak minta cairan diguyur, tanyakan pertanyaan ini ke diri Anda sendiri. Apakah saya sedang meresepkan obat penyelamat nyawa, atau tanpa sadar, saya justru sedang menenggelamkan organ pasien saya? Teruslah belajar, terus pantau secara dinamis, dan jadilah penyelamat yang presisi. Terima kasih sudah bergabung di analisis klinis kita kali ini.